Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Kurniawan dengan NIM 14124072. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi teknik saya dengan studi kasus investasi sistem gudang konvensional versus gudang digital dengan soal PT Indutrans Supply merupakan perusahaan logistik yang mengelola ribuan item barang setiap bulan. Selama ini pencatatan dan pengelolaan stok dilakukan secara manual atau konvensional. Kondisi ini menimbulkan beberapa masalah, seperti keterlambatan distribusi akibat kesalahan input data, kelebihan stok atau overstok pada beberapa gudang, biaya operasional yang meningkat setiap tahun karena ketidakefisienan sistem. Manajemen kini mempertimbangkan dua pilihan investasi. Yang pertama ialah alternatif A, tetap menggunakan gudang konvensional tetapi melakukan perbaikan fasilitas dan pelatihan staf. Yang kedua ialah alternatif B, beralih ke gudang digital berbasis software inventory dengan sistem otomatisasi pelaporan dan pemantauan real time. Perusahaan ingin menentukan alternatif mana yang paling layak secara ekonomi teknik dengan memperhitungkan NPV, payback period, dan analisis sensitivitas bunga. Dari tabel di sini bisa kita ketahui bahwa alternatif A, gudang konvensional, investasi awalnya ialah 120 juta, dengan biaya operasional per tahun ialah 25 juta, pendapatan per tahun 65 juta, dengan umur proyek 8 tahun, dengan suku bunga diskret 12%. Lalu alternatif B, gudang digital, investasi awalnya ialah 150 juta, dengan biaya operasional per tahunnya 20 juta, pendapatan per tahunnya 65 juta, umur proyek 8 tahun, dengan suku bunga diskret 12%. Langsung masuk ke pembahasan. Analisis investasi NPV gudang konvensional. Di sini kita masukkan ke dalam tabel pendapatan per tahun dari tahun pertama hingga tahun ke-8. Pada tahun ke-0 ini tidak ada pendapatan karena di sini kita melakukan pengeluaran yaitu investasi sebesar 120 juta masuk ke biaya operasional. Jadi pada tahun ke-0 tidak ada pendapatan. Masuk ke pendapatan dari tahun pertama sampai tahun ke-8 sebesar 65 juta per tahun. Lalu biaya operasional per tahunnya ialah 25 juta. 120 juta pada tahun sekarang atau tahun ke-0 karena kita mengeluarkan sebesar 120 juta untuk investasi. Lalu net cash flow yang didapat ialah 65 juta dikurangi 25 juta menjadi 40 juta. Lalu kita masukkan rumus P per F 12% dengan N-nya ialah sesuai dengan tabel ini. P per F 12% dengan N-nya 1, maka kita dapat 0,8929. P per F 12% N-nya 2, maka kita dapat 0,7972. Begitupun dengan yang lainnya. Saya mencari ini melalui buku yang saya miliki, yaitu buku ekonomi teknik. Lalu kita masukkan rumus lagi, kita hitung lagi. F, P per F, 12%, N atau tahun yang sedang kita hitung. Net cash flow dikalikan dengan nilai faktor yang kita cari tadi. Jika tahun pertama maka kita cari di tahun ke-1, jika tahun kedua maka kita cari di tahun kedua. Pada tahun pertama kita dapatkan 35.716.000. Pada tahun kedua dengan net cash flow dikalikan 0,7972 didapatkan 31.880.000. Begitupun dengan yang lainnya. Maka keseluruhan yang kita dapat atau NPV total ialah 78.704.000. Kesimpulan yang bisa saya ambil ialah karena NPV ini lebih dari 0, maka investasi gudang konvensional layak dijalankan. Masuk ke analisis investasi payback period gudang konvensional. Sebenarnya sama seperti tabel sebelumnya, hanya saja kita tambahkan akumulasi atau PV. Akumulasi atau PV ialah kita mencari tahu kapan modal kita kembali atau pengeluaran investasi kita sudah tertutup. Pada tahun pertama, investasi kita tertutup sebesar 35.716.000, maka 120 juta dikurangi 35.716.000 menjadi 84.284.000. Lalu pada tahun kedua tertutup lagi sebesar 31.880.000, maka minusan berkurang menjadi 52.396.000. Begitupun dengan selanjutnya. Baru didapat angka positif atau angka balik modal pada tahun keempat, yaitu 1.496, dan begitupun tahun berikutnya dengan kembali berkali lipat. Maka interpolasi yang saya dapatkan ialah angka tahun minus terakhir lalu ditambah dengan angka minus terakhir lalu dibagi dengan angka positif sesudah angka positif pertama, maka interpolasi yang saya dapatkan ialah 3,99 atau 3 tahun 11 bulan 26 hari.
balik modal antara tahun 3-4 tahun. Masuk ke analisis yang kedua, atau alternatif yang kedua, ialah analisis investasi NPV gudang digital. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan pendapatan per tahun, yaitu 65 juta dari tahun pertama hingga tahun ke-8, lalu biaya operasional per tahunnya, tahun sekarang atau tahun 0, di mana kita mengeluarkan investasi sebesar 150 juta, dengan biaya operasional per tahunnya ialah 20 juta dari tahun pertama hingga tahun ke-8. Lalu net cash flow yang didapat ialah 65 dikurangi 20 juta, maka 45 juta dari tahun pertama hingga tahun terakhir. Kita masukkan juga nilai faktor, yaitu P per F 12% dengan N-nya ialah 1, maka hasilnya 0,8929, begitupun dengan yang lainnya. Kita hitung kembali net cash flow dikalikan dengan nilai faktor sekarang atau nilai faktor sesuai dengan tahunnya. Nilai faktor pada tahun 1 ialah 0,8929, maka kita kalikan dengan net cash flow pada tahun ke-1 juga. Maka hasil yang didapat ialah 40 juta 180.500. Begitupun dengan yang lainnya. Maka NPV total yang bisa kita lihat dari tabel investasi NPV gudang digital ini ialah 73.542.000. Kesimpulan, karena NPV ini juga lebih dari 0, maka investasi gudang digital penuh layak dijalankan. Masuk ke analisis investasi payback period gudang digital. Sama seperti tabel di atas, seperti tadi, hanya kita tambahkan akumulasi atau PV untuk mengetahui kapan modal kita sudah kembali atau investasi sudah tertutup oleh pendapatan kita. Yang dimana minus 150 juta ialah pengeluaran untuk investasi, lalu tertutup pada tahun pertama sebesar 40.180.500, maka menjadi minusan 109 juta. Lalu pada tahun kedua 35.874, maka minusan juga berkurang menjadi 73 juta, dan seterusnya sampai pada tahun kelima sudah balik modal atau sudah positif. Yang dimana artinya investasi yang kita keluarkan sudah tertutup melebihi investasi awal, yaitu 12.216.000. Maka interpolasi yang saya dapatkan ialah menggunakan rumus yang sama, yaitu tahun angka minus terakhir dengan minus nominal minus terakhir dan angka positif sesudah positif pertama. Maka interpolasi yang saya dapatkan ialah 4,38 atau 4 tahun 1 bulan 2 hari. Balik modal antara tahun ke-4 hingga ke-5 tahun. Kesimpulan yang saya dapatkan dari kedua alternatif ini, antara gudang konvensional dan gudang digital, dari sisi efisiensi waktu pengembalian investasi, gudang konvensional lebih menguntungkan dan layak diprioritaskan untuk diimplementasikan. Kenapa? Karena interpolasi dari gudang konvensional lebih kecil dibandingkan interpolasi dari gudang digital. Interpolasi dari gudang konvensional ialah hanya 3,99 atau 3 tahun 11 bulan 26 hari. Lebih kecil dibandingkan interpolasi gudang digital, yaitu hanya sebesar 4,38 atau 4 tahun 1 bulan 2 hari. Masuk ke analisis sensitivitas, di mana kita mencoba menggunakan suku bunga yang lain. Di sini saya menggunakan suku bunga 12%, maka saya akan mencoba dengan menggunakan suku bunga lain, yaitu 10% dan 15%. Dari 12% tadi, NPV gudang konvensional yang saya dapatkan ialah 78.704.000 masuk ke sini, dan gudang digital mendapatkan 73.542.000 masuk ke sini. Dan alternatif yang lebih layak dari gudang konvensional dan gudang digital ialah gudang konvensional. Lalu dengan memasukkan rumus yang sama, kita coba di suku bunga yang 10%, diskrit 10%, maka NPV gudang konvensional yang didapat ialah 93.396.000 dengan NPV gudang digital 10%, 90.071.000. Dengan alternatif yang lebih layak ialah tetap gudang konvensional, lebih besar gudang konvensional. Lalu pada suku bunga diskrit 15%, NPV gudang konvensional ialah 59.492.000, gudang digital 51.929.000, dan lagi-lagi alternatif yang lebih layak ialah gudang konvensional. Dari suku bunga 10, 12, dan 15,
gudang konvensional selalu memiliki nilai tertinggi dibandingkan gudang digital. Maka kesimpulan yang saya dapatkan ialah semua NPV positif, mau gudang konvensional ataupun gudang digital. Artinya kedua proyek layak dijalankan. Namun, gudang konvensional atau alternatif A memiliki NPV sedikit lebih tinggi di semua tingkat suku bunga, mau 10%, 12%, 15%. Jadi, secara finansial, alternatif A lebih layak dipilih. Berikut adalah grafik yang bisa kita lihat, di mana gudang konvensional selalu di atas dari gudang digital. Namun bukan berarti gudang digital tidak layak dijalankan. Keduanya tetap layak dijalankan. Namun, lebih layak diimplementasikan ialah gudang konvensional. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.